bukan teman sih, pasien ya. Nah, jadi jangan dibilang teman ya, karena kalau teman itu kan main bareng ini. Kalau ini kan dia datang sebagai pasien saya gitu, sering banget kesini ya sebagai pasien. Jadi nggak ada nggak ada kita hubungan kayak hangout bareng gitu enggak. Jadi lebih tepatnya pasien. Dia sih sosoknya ceria ya, emang seksi sih gitu kan, ceria, seksi. Selama ini saya tidak pernah ada masalah sih sama dia. Sosoknya ya gitu aja sih yang saya tahu, orangnya ceria, seksi, dan apa adanya. Dia pasien saya, sering bertemu di sini lebih lah dari 6 kali untuk treatment. Jadi lebih ke perawatan, kemudian kita ngobrol. Itu pun ya karena ada isu-isu ya aku bercanda, itu gimana sih ceritanya gini-gini, paling saya nanya seperti itu, kemudian dia memberikan klarifikasi gitu. Untuk yang sekarang pun dia belum ada jawaban sih, mungkin gimana pun juga kan ada rasa malu, shock seperti itu kan. Saya sih melihatnya di sini saya kan orang lain ya gitu, melihatnya ya simpatik juga kepada ibu yang kehilangan anaknya. Tapi di sini juga saya agak bingung kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Karena ada videonya di mana ada anaknya ya teriak-teriak, padahal kan itu ibunya. Kok bisa seperti itu? Makanya maksud saya ini di sini saya sebagai dokter melihat bahwa psikologis anaknya tuh kok bisa ketakutan sama ibunya gitu kan. Berarti di sini yang disalahkan itu sebetulnya tuh tidak bisa ada yang benar dan salah, itu relatif gitu kan ya. Intinya kita tidak bisa menghakimi seseorang mana yang benar dan salah tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya. Ya mungkin resiko jadi perempuan yang menarik, seksi gitu kan ya. Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Ini baru kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Saya sih di sini berempati untuk ibunya yang dipisahkan oleh anaknya, tapi lebih baik juga ibunya juga untuk memeriksakan diri ke psikolog, kemudian ke psikiater gitu kan. Di sini juga bapaknya juga sama, harus bisa merangkul ibunya, karena bagaimanapun seorang anak itu butuh figur ibu, dan anaknya pun harus dirangkul, jangan sampai dipisahkan dan diberikan hal-hal yang tidak, karena ada dengar-dengar juga katanya anaknya itu di brainwash lah, diberikan hal-hal yang tidak baik tentang ibunya. Ya, jadi kalau tadi seperti cerita ya katanya malah anak ini yang disuruh membuka sendiri ya aib orang tuanya di sosmed. Itu sangat tidak bijak sama sekali. Itu pelanggaran hak asasi anak juga itu ya, pelanggaran hak asasi manusia anak. Kalau yang saya tangkap, anaknya ini stres karena masalah orang tuanya gitu. Berarti kan harus diselesaikan dengan baik-baik supaya tidak ada korban. Jadi di sini jangan hanya menyalahkan pihak lain, akan tetapi harus dilihat juga nih dari dalam rumah tangganya sendiri seperti apa, anak-anaknya, bapaknya, ibunya. Nah, semuanya harus introspeksi, termasuk pihak ketiga pun sebetulnya saya tidak menyarankan untuk masuk kalau misalnya mereka masih belum jelas itu statusnya. Jadi ini ada pelajaran juga untuk kita semua. Kalau kita melihat itu rumah tangganya belum jelas statusnya, lebih baik jangan masuk ke lingkungan rumah tangga yang belum ada perceraian.
polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya, sehingga kasus ini bisa clear. Kita lihat prosesnya. Kalau memang hubungan suami istri ini tidak bisa dipertahankan, tentunya harus adanya putusan dari pengadilan untuk bercerai. Nah, makanya dalam hal ini mungkin secepatnya lah dibuat keputusan. Kalau memang bercerai, putuskan di pengadilan Singapura, tentukan dan buat hak asuh anak itu jatuh kepada siapa, ibunya kah atau bapaknya. Tapi kalau dilihat dalam kronologis ataupun cerita dari alur ceritanya ini, kita tidak perlu lagi membuktikan karena memang terlihat jelas nih, ibunya benar-benar menginginkan anak yang masih 4 bulan. Nggak mungkin lah jatuh kepada bapaknya kan nggak bisa menyusui. Kalau saya lihat dari kasus ini kasus ini terus bergulir dari awal kejadian viral, terus menjadi poin penting buat kita semua adalah melanjutkan kasus ini sampai dengan proses hukum, proses hukum, karena delik aduan pidananya locus tempusnya itu kan dia ada di Indonesia. Yang uniknya lagi ini ada melibatkan orang Indonesia, melibatkan orang Indonesia bersama-sama ayah kandung daripada Aden Wong itu, membawa lari anak kandungnya yang masih 4 bulan dan anak yang lainnya bersama-sama Tisha Erni untuk pergi dari Indonesia. Kalau dilihat dari kejadian kalau dilihat dari fakta sesuai dengan video yang ada, itu melihat bahwa Tisha Erni membawa bayi, menggendong, ada pada Tisha Erni, di gendongnya dia yang bayi masih 4 bulan tersebut, dibawa bersama-sama bapaknya atau ayah kandungnya. Nah, kita melihat di sini sangat unik karena delik aduan hukum yang kita pakai di Indonesia ataupun yang kita sangkakan itu adalah delik aduan apa dulu? Yaitu delik aduan pidananya adalah pasal perzinahan dan pasal menghalang-halangi memberikan ASI kepada anak kandungnya sendiri yang masih 4 bulan. Nah, melihat hal ini, kalau kita flashback ke belakang kasus ini apabila di situ ada unsur penculikan, tentunya pasal yang disangkakan penculikan itu harus masuk unsurnya, kan? Kalau kita lihat pasalnya itu adalah penculikan terhadap anak yang dibawa lari oleh ayah kandungnya, di sini kan perlu kita pertanyakan lagi. Tapi bersama-sama dengan Tisha Erni, tentunya polisi juga akan melihat di sini apakah menganalisa bahwa ini layak nggak untuk bisa dijadikan suatu delik aduan. Semoga saja nih polisi cepat memeriksa Tisha Erni, cepat mengembangkan kasus ini, sehingga ini menjadi suatu bukan menjadi tanda tanya besar buat seluruh Indonesia dan dunia pun semua menonton kasus ini dan mengikuti kasus ini, sehingga jangan ada nih masalah-masalah kasus yang sama seperti ini yang menyangkut dengan orang Indonesia lagi, pelakor mengambil anak dan mengambil suaminya. Tanyain aja. Enggak ditunda, tapi dilanjutkan nanti tanggal 22. Jadi hari ini belum ada hasilnya? Belum ada tanda-tanda apa-apa. Insya Allah nanti ada perjalanan. Mohon doanya ya. Assalamualaikum. Ada. Tapi udah ada win-win solution belum sih Kak Inara? Insya Allah ada. Seperti apa Kak Inara win-win solution? Belum bisa diungkap ya, karena kan belum ada tanda tangan. Bila mana ada titik temu, titik terang untuk keadilan kedua belah pihak, pasti itu jadi baik. Kenapa ini tetap masih berjalan? Karena nggak ada titik temu. Logika kita aja. Kenapa nggak ada titik temu? Karena begitu banyaknya kemauan, begitu banyaknya keinginan, begitu banyaknya requestan dari Anda, sehingga tidak imbang. Begitu. Siapapun mencari keadilan itu balance, tidak memberatkan sebelah. Tapi bila mana Anda maunya menang sendiri, maunya
semua kasus royalti Anda mau. Padahal menurut saya, menurut pandangan saya itu kurang setuju mengenai royalti. Dia kan bikin lagu tuh buat anak. Harusnya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan merupakan suatu contoh yang baik buat anak-anak, lagi sampai mempersulit keadaan ibunya. Bukan cuma mempersulit nafkahnya aja, yang sudah turun putusan di pengadilan berapa, yang ditransfer berapa. Gak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta aja deh. Bulan anak-anak 75 transfer 20, sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya mau menjarakan saya. Kayak saya nggak tahu ya itu dia dan orang-orang di sekelilingnya ini maunya apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.